Ya, shalom kekasih Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menghadirkan Mana Sorgawi untuk Anda sebagai bahan perenungan untuk kita dibawa menjadi mempelai wanita gereja bagi Kristus yang sedang dipersiapkan. Saudara, ketika Yesus menebus kita dari dosa dan dari segala hukum kekelaman dunia ini, tujuannya adalah satu, Dia ingin membawa Anda untuk memiliki keserupaan dengan Kristus. Karena tabiat-tabiat dosa dan dunia telah masuk kepada kita dan Dia ingin menggantinya menjadi tabiat kerajaan Allah ada dalam diri setiap kita. Orang Kristen harus menyadari akan kerinduan Tuhan ini. Bahwa ketika kamu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia ingin masuk ke dalam hati kita, bertata, menguasai hati kita, dan menuntun atau memimpin hidup kita seperti yang Dia mau. Dengan tujuan akhir menjadi serupa seperti Kristus. Ketika kita bisa bergaul dengan Allah, maka keserupaan itu akan nyata dalam hidup kita. Serupa dengan Kristus adalah bagaimana engkau mengikuti bimbingannya, di mana kita digandeng oleh Dia. Yang sudah saya jelaskan minggu lalu, untuk kita menjadi pribadi yang akhirnya seirama, senada dengan jalan Kristus dalam hidup kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita. Dan ketika engkau bergaul dengan Tuhan, yang menarik sekali adalah ada satu kerinduan Tuhan, di mana terjadi sesuatu yang namanya hidup yang berubah dan berbuah. Itu kerinduan Tuhan. Ketika engkau dipercayakan Tuhan dengan kehidupan dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan, Yesus ingin hidup Anda mengalami sebuah keubahan hidup. Dan itulah tugas kita waktu kita tinggal di dalam dunia ini. Anda harus bekerja untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kata bekerja dalam bahasa Yunani menggunakan kata ergon, yang artinya perbuatan, tindakan, perilaku. Itu harus dikerjakan, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang menjadi pribadi yang akhirnya kelakuan, perilaku kita harus dikerjakan dalam sebuah bentuk pekerjaan yang searah, dikerjakan seturut pimpinan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Supaya apa? Memberi buah. Kata buah dalam bahasa Yunani menggunakan kata karpos, itu bahasa aslinya, yang artinya segala bentuk tindakan atau perbuatan yang mempunyai pengaruh yang baik. Nah, itu dia, pengaruh yang baik. Supaya saudara dan saya ketika bertindak, berbuat, berperilaku, itu memberi pengaruh yang baik. Dan itu harus kita kerjakan seturut pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya apa? Ketika kita mengerjakan hidup kita sesuai dengan kehendaknya, hidup kita mengalami perubahan. Dan berubah itulah sesuatu yang Tuhan kehendakkan antara kita dengan Tuhan. Karakter kita berubah, cara berpikir kita berubah, cara berkata-kata kita berubah, cara kita bersosial media berubah seperti yang Dia mau dalam hidup kita. Itu sebabnya jemaat dimanapun Anda berada harus bisa berkata kepada Tuhan bahwa saya harus berubah dan berbuah. Berbuah itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang lain. Anda lihat pohon itu kalau berbuah, nggak pernah dimakan oleh pohon itu sendiri kan buahnya. Pasti ada makhluk lain yang menikmati hasil daripada buah itu. Entah itu hewan atau itu manusia. Yang menarik sekali ketika hidup kita berbuah, Tuhan mau ada orang di sekitar kita yang menikmati hasil atau buah dalam hidup kita untuk mereka. Buah kebaikan, buah perkataan yang membangun orang lain, buah taburan, buah pelayanan, hidup Anda yang berumah tangga disaksikan menjadi berkat bagi orang lain. Itu bagian di mana Tuhan pengen hidup Anda berbuah. Tapi nggak pernah ada kehidupan yang berbuah ketika Anda tidak mengalami perubahan dulu. Harus berubah dulu baru berbuah. Anda nggak akan pernah bisa berubah kalau Anda tidak bergaul dengan Allah. Anda nggak akan pernah bisa bergaul dengan Allah kalau hidup Anda tidak dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidupmu. Anda nggak bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau Anda nggak bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu mata rantai. Dan ketika hidup kita berbuah pada akhirnya, itu yang memuliakan Tuhan. Seperti yang kita katakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-11. Katanya, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kata dosa yang dikatakan oleh Yesus kepada wanita ini adalah dari kata hamartau. Hamartano itu punya pengertian bahwa hidup kita menjadi orang yang luput dari sasaran. Hidup Anda jadi orang yang melenceng atau menyimpang dari kebenaran dan kemuliaan. Itu yang dikatakan oleh Yesus pada wanita yang ketangkep basah berbuat zina ini. Jangan melenceng dari sasaran. Jangan menyimpang dari kemuliaan dan kebenaran Allah. Itu bicara tentang apa? Kesempatan.
Jadi saudara diberikan Tuhan nafas, diberikan Tuhan bimbingan Roh Kudus dalam hidupmu untuk bergaul dengan Dia. Tujuannya adalah supaya saudara bisa berbuah. Wanita ini diberi Tuhan kesempatan untuk sesuai dengan tanda dan rencana Allah dalam hidupnya. Diberi pengampunan, diberi penerimaan. Supaya dia bisa kembali berkarya bagi Allah. Karena engkau gak akan pernah bisa bergaul dengan Allah ketika kita tidak menerima pengampunannya terlebih dahulu. Pengampunan itu hanya bisa kita terima waktu kita bertobat, waktu kita berseru dari hati kita dan keluhan kita. Kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk memimpin kehidupan kita. Sejak wanita itu menerima pengampunan, dia tidak berbuat dosa lagi, dia tepat pada sasaran, dia tidak menyimpang dari tujuan Allah dalam hidupnya, sehingga wanita ini memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika dia berbuah banyak, nah ini yang kita katakan, dia mempermuliakan Tuhan. Ternyata tujuan kita bukan cuma sekedar terima keselamatan. Tujuan kita bukan cuma sekedar bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi tujuan Allah memberikan kita kesempatan untuk berbuah adalah ternyata supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Itu tercatat dalam Yohanes pasal yang ke-15, Bapak Ibu, ayatnya yang ke-8. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Tuh, Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tujuan terakhir, Tuhan membuat Anda menjadi pribadi yang bergaul dengan Dia. Seperti minggu lalu saya sampaikan. Dan hidup Anda setelah bergaul dengan Dia menghasilkan perubahan karakter, perilaku, dan perkataan. Sehingga akhirnya hidup kita berbuah. Engkau bisa menabur, ada orang lain berbuah. Yang bisa menikmati buah Anda. Engkau bisa mengencourage, engkau bisa melayani. Tujuannya cuma satu, supaya Bapa dipermuliakan dalam hidup kita. Jangan berhenti berbuah, Bapak Ibu. Kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Anda dinantikan Tuhan. Anda dinantikan Tuhan untuk memiliki kehidupan yang berbuah. Supaya dengan demikian nama Allah dipermuliakan dalam hidupmu. Supaya Dia menarik banyak jiwa ketika orang melihat kehidupan kita berbuah dan berubah. Orang pada datang kepada Yesus lewat kehidupan Anda. Itulah tujuan Tuhan menghendaki Anda berbuah. Tiba saatnya hari terakhir. Banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bapak Ibu tidak mau berbuah, pilihannya cuma ada satu, binasa. Jadi mau berbuah atau binasa. Kalau kita jadi orang Kristen yang tidak berbuah, pasti Anda nggak akan masuk dalam kerajaan sorga. Terus berkati, salam dari Kota Bontang, doa saya untuk Anda.